Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Insyaallah semuanya pada sehat semua ya. Insyaallah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar IPS. Silakan anak-anak sekalian buka buku SPS-nya halaman 32 sampai halaman 34. Nah, di video sebelumnya Ustadz telah menjelaskan tentang penggolongan sumber daya alam. Nah, untuk kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini persebarannya dapat dibagi menjadi dua. Jadi persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi dan laut. Nah, persebaran hasil tambang ini berupa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi harus anak-anak ingat ya, persebaran hasil tambang ini berupa sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sedangkan persebaran hasil bumi dan laut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, persebaran hasil tambang ini menghasilkan yaitu emas, batu bara, minyak bumi, gas alam, garam, dan batu kapur. Nah, emas, batu bara, minyak bumi, gas alam, garam, dan batu kapur ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Karena mengapa? Karena hasil tambang ini tidak bisa didapatkan atau dihasilkan kembali kalau sudah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manfaat dari sumber daya alam hasil tambang ini bisa berupa bahan bakar kendaraan, bisa berupa bahan pembuat perhiasan. Nah, dari tambang apa bahan bakar kendaraan ini? Dari tambang minyak bumi. Nah, jadi bahan bakar kendaraan ini didapat dari hasil tambang minyak bumi. Nah, sedangkan bahan pembuat perhiasan ini didapat dari mana? Didapat dari hasil tambang emas. Nah, ini. Nah, jadi untuk persebaran hasil tambang seperti contoh batu bara. Nah, batu bara ini banyak dihasilkan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Sulawesi. Nah, sedangkan untuk emas ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Jadi kalau di Bengkulu ini mungkin anak-anak sudah tahu yang ada di Bengkulu Tengah itu, di sana ada tambang batu bara. Nah, jadi kita ini termasuk penghasil Provinsi Bengkulu ini termasuk penghasil sumber daya alam berupa batu bara. Nah, untuk emas juga ada di Provinsi Bengkulu ini, berada di Kabupaten Lebong. Nah, jadi di Kabupaten Lebong itu ada juga. Jadi Bengkulu ini penghasil tambang terbesar juga, yaitu berupa batu bara dan emas. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu persebaran hasil
bumi dan laut. Jadi persebaran hasil bumi dan laut ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, apa saja persebaran hasil bumi dan laut? Yang pertama yaitu hasil pertanian. Nah, mungkin anak-anak Ustaz sekalian sudah tahu apa saja yang bisa dihasilkan dari pertanian ini. Ya, pertama yang sering kita makan dari bahan beras itu yaitu padi. Nah, ini kedelai. Kedelai sudah tahu anak-anak, bahan dari kecap. Nah, bahan dari kecap itu adalah kacang kedelai dan jagung. Nah, jadi hasil pertanian ini berupa padi, kedelai, dan jagung. Nah, untuk perkebunan, hasil perkebunan ini ada teh, tebu, dan kopi. Nah, kalau teh ini sering kita temui biasanya di Kabupaten Payang. Nah, mungkin sudah pernah anak-anak sekalian pergi ke Kabawetan. Nah, di sana anak temui. Nah, di situ teh ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ada tebu, ada kopi. Nah, kopi ini biasanya dicuruk biasanya ini banyak. Nah, selanjutnya hasil peternakan. Apa saja hasil peternakan? Bisa sapi, bisa kambing, bisa ayam. Nah, jadi sapi ini apa saja yang dimanfaatkan dari sapi ini? Bisa kita manfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan dari sapi. Nah, untuk kambing ini juga bisa dimanfaatkan daging dan susunya. Nah, ayam ini bisa dimanfaatkan dagingnya, bulunya, dan telurnya. Kemudian ada lagi hasil perikanan. Nah, hasil perikanan ini berupa perikanan di laut dan perikanan di darat. Nah, perikanan di laut ini merupakan hasil tangkap yang didapatkan di laut. Nah, seperti yang didapatkan oleh nelayan. Nah, seperti nelayan itu mendapatkan ikan itu biasanya di laut. Jadi seluruh hasil yang ditangkap oleh nelayan itu merupakan hasil perikanan yang didapatkan di perikanan di laut. Nah, sedangkan untuk perikanan di darat ini seperti budidaya ikan gurami, ikan lele, dan ikan mujair. Nah, seperti kita membuat kolam. Kita ternak ikan di kolam itu. Nah, itu dinamakan perikanan di darat. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil hutan. Nah, hasil hutan ini berupa kayu jati dan kayu meranti. Nah, biasanya kayu jati ini dan kayu meranti ini biasanya anak sekalian itu biasanya sering kita lihat itu di mebel. Nah, mungkin anak-anak sekalian pernah ke mebel. Nah, di situ ada kayu jati dan kayu meranti ini. Biasanya itu bahan dasar untuk membuat bisa lemari dan tempat tidur. Nah, biasanya para mebel itu menggunakan kayu jati dan kayu meranti. Baiklah anak-anak sekalian, dari persebaran hasil bumi dan laut. Nah, di sini hasil pertanian dan perkebunan, peternakan ini banyak persebarannya ada di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, jadi hasil perkebunan ini hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil peternakan ini persebarannya banyak di daerah di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Nah, sedangkan untuk hasil perikanan ini banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk perikanan ini banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Bali, di Ambon. Nah, di sana itu
Jadi hasil perikanan ini persebarannya banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sedangkan hasil hutan ini banyak tersebar di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sulawesi. Nah, kita tahu kan kalau di Kalimantan itu masih banyak hutan-hutan besar. Jadi di sana merupakan penghasil dari kayu jati, kayu meranti ini. Jadi di Kalimantan itu merupakan pusat dari hasil hutan, karena di sana masih banyak namanya hutan-hutan yang lebat. Baiklah anak-anak sekalian, itulah penjelasan Ustadz dari persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi persebaran sumber daya alam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi dan laut. Nah, persebaran hasil tambang tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan persebaran hasil bumi dan laut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ustadz sekalian. Semoga penjelasan Ustadz ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam menjawab portofolio yang Ustadz berikan. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.